Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Teman-teman, ini aku ada di atas balkon rumah ibuku. Aku cari warna hijau-hijau supaya lebih asik, supaya lebih tenang. Di bawah mungkin ada suara-suara orang nyapu. Itu ada tetanggaku lagi nyapu halaman rumahnya. Nah teman-teman, seperti judul di atas, hari ini aku mau membagikan cerita bahagia sekaligus kabar kurang baik dari aku. Tapi apapun yang aku ceritakan hari ini, semoga itu bisa menjadi satu pembelajaran dan motivasi untuk teman-teman ke depannya supaya lebih baik dari aku. Apa yang aku alami kemarin itu sungguh udah sangat bikin aku happy ya, bersyukur banget, walaupun memang itu tidak berlangsung lama. Tapi aku berpikirnya mungkin doaku kurang kenceng nih sama Allah, mungkin sholat aku belum benar, karena kalau kita pengen memperbaiki hidup, katanya perbaiki dulu sholatnya ya. Mungkin sholat aku belum benar, minta sama Allahnya belum kenceng, ikhtiarnya belum maksimal. Nah aku langsung mulai aja teman-teman. Jadi teman-teman, aku itu mulai dari haid dulu ya. Jadi waktu bulan Februari, aku itu haid di bulan Februari tanggal 24. Tanggal 24 Februari, kurang lebih 5-7 hari, karena pastinya juga aku udah lupa waktu itu. 5-7 hari tanpa keluhan apapun kayak biasanya. Nah, di bulan Maret ternyata haid aku maju 2 hari ke tanggal 22. Tapi pada saat itu aku mikirnya, oh mungkin karena aku lagi banyak kerjaan, jadi dia maju 2 hari, dan itu pun masih normal. Terus dia keluar darahnya ternyata warnanya coklat, jadi dia kayak ngeflek tapi versi lebih banyak. Aku masih mikir pada saat itu, oh mungkin aku stres nih gitu, ada yang nggak bener nya gitu sama siklus haid aku mikirnya kayak gitu. Nah kebetulan tanggal 23 nya itu dia keluarnya cuma dikit banget, bener-bener dikit banget. Terus aku udah suzon, negative thinking, ya aku kayak dulu lagi nih, karena kalau dulu itu biasanya aku tuh 1-2 hari ketiga itu masih ngeflek, terus hari keempatnya deres banget kalau zaman dulu, terus nanti berlangsung lama sampai 2 minggu dan itu ngeflek lagi. Nah aku tuh udah mikir, aduh ya Allah, aku kayak dulu lagi nih, apa ya dosa yang aku lakuin kemarin gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Terus kebetulan tanggal 24 Maret aku ada gathering dari tempat kerjaku, jadi aku ada penggalangan komitmen akreditasi. Pada saat itu aku udah siap-siap nih, karena kemarin lihat haidnya kayak gitu. Aku mikirnya gini, banyak banget nih pasti haid aku, apalagi mau pergi ke puncak gitu, mau banyak kegiatan. Akhirnya aku bawa pembalut pampers itu yang besar, karena aku takut di sana mengganggu aktivitas di sana. Terus sampai puncak tanggal 24 itu kan aku udah mandi nih di tempat kerjaku sebelumnya pas sore-sore itu. Sampai puncak itu malam, aku mau ganti pembalut. Aku bilang, loh kok nggak ada gitu, pembalutnya masih kering yang tadi aku pakai pas mandi sore, kok kayak gini ya gitu. Aduh, jangan-jangan ini tambah buruk nih gitu, pikiran aku tuh udah suzon banget, tambah buruk nih haid aku gitu. Perasaan aku bener-bener full, malah bulan lalu itu sepanjang sejarah kayaknya paling bagus, karena aku bener-bener gak jajan sama sekali. Itu bener-bener gak jajan, gak beli lauk di luar, itu bener-bener full masakan rumah. Pokoknya itu kayaknya udah bagus banget dalam hatiku, kok bisa kayak gini gitu. Karena aku ngerasa itu mungkin saat-saat yang paling bagus pola makan aku dan pola olahraga aku pada saat itu. Tapi aku mikirnya ya udahlah, mungkin memang Allah belum restuin aku untuk haid bener gitu. Terus sepanjang di puncak itu haid aku sama sekali nggak keluar, sampai aku mikir, ya udahlah nggak usah pakai pembalut gitu kan, karena aktivitasnya kan lumayan padat. Pakai pembalut ngerasa kayak jadi lembab kan. Akhirnya aku lepas pembalutnya, sampai besok pulangnya pun aku nggak pakai pembalut. Di rumah pun nggak ada darah sama sekali. Akhirnya hari Senin ya aku kembali kerja. Entah kenapa pada saat itu aku
coba deh aku mau test pack gitu, karena si haidnya emang nggak keluar lagi kan, jadi hitungannya tuh dia keluarnya tuh cuman 1 hari, hari keduanya tuh bener-bener cuman titik aja. Nah hari Senin ini aku test pack kurang lebih jam 10 pagi. Pas aku lagi test pack, teman aku berisik banget dari luar, tok 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 tok, teh buka teh katanya gitu. Terus aku bilang nanti dulu gitu, tapi dia maksa. Akhirnya aku buka, yang tadi test pack lagi aku pakai itu entah kemana mental. Terus aku bilang sebenarnya aku lagi test pack, tapi tadi test pack aku kemana ya, aku bilang gitu, karena emang test pack aku jadi mental gitu. Terus karena kebetulan teman aku itu sebelum pergi ke puncak dia test pack, hasilnya negatif. Terus pulang dari puncak dia test pack lagi, hasilnya positif. Dan siklus haid kita itu selalu sama gitu, di tanggal yang sama biasanya. Kalaupun maju biasanya kita sama-sama maju gitu haidnya. Nah terus dia bilang mana hasil test packnya. Terus akhirnya kita cari bareng-bareng, terus taunya dia tuh nyelip ke satu tempat, ada namanya safety box gitu, jadi dia box untuk jarum suntik, itu dia nyelip ke situ. Terus akhirnya aku ambil pakai pinset, agak lecek sedikit, terus aku bilang ini hasilnya, tadi aku lagi liatin, ini aku halusinasi nggak sih, garisnya ada 2, aku bilang gitu. Iya bener, dia bilang ada 2 gitu, tapi memang samar banget pada saat itu. Ya udahlah, aku mikirnya nggak sempet mikir yang bagus-bagus gitu. Ya udah akhirnya didiemin aja. Terus beberapa hari kemudian kan udah mulai puasa tuh. Pas puasa itu aku kok ngerasa nggak kuat puasa. Jadi di sini maksudnya nggak kuat tuh nyeri ulu hati, terus selalu keringat dingin, pusing. Padahal biasanya tuh aku terbiasa dengan puasa ya, jadi aku kan biasa puasa Senin Kamis, terus intermittent fasting juga. Tapi kok pas Ramadan itu aku bener-bener kayak ngerasa lunglai banget. Terus si temen aku ini bilang lagi, ayo tes pack lagi. Terus akhirnya aku tes pack, terus bener garisnya lebih jelas daripada yang tadi. Terus aku lari-lari ke kamarnya dia, ini hasil tes packnya gitu. Oh iya kayak aku kemarin, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang jangan bilang siapa-siapa ya, aku takut nggak jadi gitu. Sama suami aku sendiri tuh aku nggak bilang. Nah itu di awal Ramadan. Terus aku ngerasa aku lanjut puasa pada saat itu, walaupun emang fisik aku pada saat itu diajakin puasa kayak nggak kuat banget, kayak lunglai banget. Dan pernah satu hari puasa di hari ketiga atau keempat itu aku nggak kuat buka puasa akhirnya. Tapi cuma 1 kali, besok aku lanjut puasa sampai dengan tanggal 11 April. Tanggal 11 April itu aku lagi ada kerjaan di lantai dasar, terus kok pengen pipis gitu, padahal udah aku nggak tahan, akhirnya aku naik ke lantai 3, ke toilet lantai 3. Terus habis pipis aku lihat di tisu kok ada bercak warna pink gitu. Pas turun ke bawah aku cerita lagi sama teman aku, ya aku udah bercak warna pink, maaf ya, aku tunjukin, aku bilang kayak gitu kan, aku giniin. Terus dia bilang, oh itu kan kayak aku kemarin gitu. Iya tapi kan kamu warnanya coklat pas bercak, aku bilang. Kalau ini merah ngepink, aku bilang gitu. Yaudah, dia bilang jangan capek-capek gitu. Terus aku duduk lanjutin kerjaan, tapi kok itu rasanya perut aku kram terus. Akhirnya aku dari situ WA suamiku. Sampai ke rumah biasa aja, aku masih lanjutin, besoknya aku masih puasa. Seminggu dari situ, nggak sampai seminggu kayaknya, 4 harian dari situ itu makin mules banget, kayak mules mau haid, bener-bener mules. Terus aku lagi duduk, itu dari rok aku kayak ngucur air. Terus aku bilang sama temanku, aku mau ke toilet dulu ya gitu. Tapi pas aku bangun ternyata itu udah darah gitu. Sampai ada rekan kerjaku yang lain di belakang, terus dia bilang, ya ampun dek, kenapa itu kamu gitu. Nggak apa-apa, aku bilang. Aku langsung lap tempat duduk aku pakai sarung tangan, pakai handscoon, aku lap. Terus aku langsung buru-buru naik ke atas, ternyata aku lihat darahnya udah lumayan banyak. Dari situ aku kayak merasa kayak bersalah, ada rasa sedih, tapi masih campur aduk rasanya. Ya udahlah gitu. Terus akhirnya sorenya aku pulang ke rumah. Kebetulan pada saat itu jadwal kerjaku sama suami lagi bentrok. Itu pikiran aku udah nggak berkecambuk. Di saat itu aku nggak bisa tidur. Bener-bener aku tidur dari jam 9 sampai jam 1. Setelah itu aku bener-bener belas nggak bisa tidur. Akhirnya aku ingat aku masih punya test pack. Akhirnya aku test pack lagi, dan hasilnya masih 2 garis gitu. Aku jarang banget cerita hal-hal yang kayak gini ke suami, karena aku suka ngerasa kayak enak hati sendiri. Terus aku tes pack, hasilnya masih 2 garis.
aku juga tahan, aku pendem sendiri. Besok paginya aku masih berangkat kerja kayak biasa, berangkat sendiri, pulang sendiri. Pada saat itu hujan deras banget, terus aku mikir kayaknya banyak banget nih yang keluar. Ternyata sebenarnya pas sampai rumah itu rok aku udah penuh darah semua. Dari situ sampai dengan saat ini aku tidak berani tes pack lagi. Jadi kayak ngerasa kemarin udah keluar banyak banget, jadi ya udahlah, memang belum rezeki aku. Dan kebetulan kakakku, jadi ada satu kakakku nomor 2, dia keluarnya sama persis dengan aku, tinggal di Australia, mengalami hal seperti aku. Dan dia tes pack ulang, kita bener-bener bareng nih kemarin. Dia tes pack ulang, hasilnya negatif. Jadi aku mikir ya udahlah, mungkin aku kayak kakakku gitu. Jadi aku nggak pernah tes pack lagi dari saat itu. Tapi pelajaran yang bisa dipetik dari cerita aku nih teman-teman, apapun hasil yang kemarin, walaupun kehamilannya tidak berlanjut, tapi aku udah sangat bersyukur karena Allah tunjukkan tes packnya 2 garis. Itu pun udah bikin aku kayak ternyata perubahan pola hidup yang aku lakuin, dan dengan kekuatan doa akhirnya Allah kabulkan apa yang pengen aku lihat selama ini. Karena ternyata terkadang kita ujub dan takabur ya, maksudnya aku, bukan teman-teman. Jadi kayak udah pergi ke dokter yang mahal, aku ngerasa wah ini berhasil nih kayaknya gitu, udah keluar duit sampai banyak banget. Menurut aku ya itu udah banyak banget, dengan dokter yang bagus banget gitu, melakukan program kehamilan, ternyata gagal juga gitu. Nah kemarin tanpa melakukan hal-hal yang ngeluarin duit banyak gitu, dengan pasrah cuman minta sama Allah, ternyata Allah kasih gitu. Walaupun memang tidak berlangsung lama kebahagiaan kemarin, tapi itu benar-benar buat aku sendiri nih, itu benar-benar miracle, benar-benar keajaiban untuk aku. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, tetap minta sama Allah, tetap ikhtiar, apapun ikhtiarnya ya, mau ikhtiar ke dokter atau mau ikhtiar secara alternatif atau mau apapun, yang penting mintanya sama Allah lebih kenceng. Karena mau kita pakai perantara siapapun, kalau yang punyanya belum kasih, kalau Allah belum kasih, pasti tidak akan terjadi teman-teman. Nah itu aja sih momen-momen bahagia yang aku sampaikan hari ini ya teman-teman. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.